kita harus cari putra-putri terbaik seluruh bangsa Indonesia. Hasil quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei di Indonesia menunjukkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran, mendominasi dan unggul di banyak daerah di Indonesia. Meskipun Komisi Pemilihan Umum belum merilis hasil real count, namun mayoritas masyarakat Indonesia telah meyakini bahwa Prabowo akan menjadi presiden ke-8 bersanding bersama Gibran di koalisi Indonesia Maju. Prabowo Subianto menginginkan seorang menteri yang akan membantunya nanti. Selain itu, calon menteri ini merupakan orang-orang yang bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tak hanya pintar dalam teori. Menurutnya, umur bukanlah faktor utama. Yang terpenting adalah kemampuan melaksanakan tugas yang diberikan dan tak berperilaku tercela. Pria kelahiran 17 Oktober 1951 ini juga mengungkapkan bahwa Amran Sulaiman salah satu orang yang akan dipilih menduduki Menteri Pertanian karena dinilai sebagai seorang praktisi di sektor pertanian. Lalu, siapa saja yang akan menduduki kursi menteri membantu Prabowo jika terpilih menjadi presiden? Golkar menjadi salah satu partai yang berada di barisan Prabowo. Dan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar ini, menjadi sosok yang setia mendampingi Prabowo Gibran pada acara dan kegiatan-kegiatan politik. Saat ini dirinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019-2024 pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jabatan menteri bukan pertama kali ia rasakan. Pria kelahiran 1 Oktober 1962 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Saleh Husin pada reshuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Yusuf Kala. Karirnya sebagai Presiden Direktur di PT Fajar Suryawisesa Tbk, Bekasi, tahun 1987. Kemudian Presiden Komisaris PT Cipta Dana Sekuritas, tahun 1994. Dan Presiden Direktur di PT Bisma Narendra tahun 1994. Karir di beberapa perusahaan tersebut menjadikan dirinya dianggap memiliki kapabilitas dalam bidang perekonomian. Namun, rekam jejak yang dimilikinya tak hanya itu. Dirinya banyak menduduki jabatan strategis di beberapa organisasi politik, seperti posisi ketua di Persatuan Insinyur Indonesia periode 2006 sampai 2009. Lalu Ketua Dewan Insinyur PII tahun 2009 sampai tahun 2012. Anggota Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada 2 periode sampai tahun 2012. Kemudian anggota DPR RI Dapil Jawa Barat pada tahun 2004 sampai 2009 dan pada 2009 hingga 2014. Lalu Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia selama 3 periode berturut-turut, yakni tahun 2005 sampai 2008, 2008 sampai 2011, dan 2011 sampai 2014. Dan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Bapera tahun 2020 sampai sekarang. Tokoh yang berperan penting dalam mulusnya Prabowo meraih suara terbanyak adalah Zulkifli Hasan. Partai Amanat Nasional ini didirikan oleh Amin Rais di tanggal 23 Agustus 1998. Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN juga kerap kali hadir dalam acara-acara pemenangan dan kampanye Prabowo Gibran. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwipayana ini disebut-sebut akan mendapatkan kursi menteri jika Prabowo berhasil dinyatakan sebagai presiden. Pria kelahiran 31 Agustus 1962 ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi pada masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebelum menduduki posisi Menteri Perdagangan, ia pernah menjabat sebagai pimpinan MPR RI periode 2014 sampai 2019. Ayah 4 orang anak ini juga sempat menjabat sebagai Menteri Kehutanan di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal kabinet kedua dibentuk. Sebelum merambah kesuksesannya di dalam dunia politik, Zulkifli Hasan adalah seorang pegawai negeri sipil yang beralih profesi menjadi seorang wirausahawan. Karirnya dalam dunia wirausaha tergolong sukses. Hal ini dibuktikan ia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Batin Eka Perkasa di tahun 1988 sampai 2004, Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari 1997 sampai 2004, Presiden Direktur PT Sarana Bina Insani pada tahun 2000 sampai 2004. Lalu Komisaris PT Hudaya Safari Utama 2000 sampai 2006 dan Komisaris Utama PT Batin Eka Perkasa di tahun 2004 sampai 2005.
Tahun 2005 menjadi tahun pertama awal karir politiknya dibangun. Di tahun itu ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Buruh Tani di tahun 2000 sampai tahun 2005. Sebelum akhirnya menduduki posisi tersebut, rekam jejaknya juga tak main-main. Dirinya pernah menjadi Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Buruh Tani dan Nelayan Provinsi Lampung, Wakil Ketua Paguyuban Masyarakat Lampung SAI, serta Deklarator Ikatan Pemuda Lampung di Jakarta. Perkembangan karir politiknya cukup cemerlang. Dirinya menduduki sejumlah posisi struktural di partai yang menaunginya. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Departemen Logistik di DPP PAN periode 2000 sampai 2005. Posisi ini yang kemudian mengantarkan seorang Zulkifli Hasan menjadi Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat. Zulkifli Hasan kemudian ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal pada rapat maraton formatur di tahun yang sama, tepatnya tanggal 11 April 2005. Kemudian, ada Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Berada di bawah naungan Partai Demokrat dan menjabat sebagai Ketua Umum, AHY, nama sapaannya, digadang-gadang akan ikut sebagai menteri membantu Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan. Selain menjabat sebagai Ketua Umum, suami dari Anissa Pohan saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute atau TYI dan pendiri AHY Foundation. Sebelumnya, ia berkarir sebagai militer profesional di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selama 16 tahun. Dari situ, AHY menjadi lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 2000 dan meraih penghargaan Presiden Republik Indonesia Bintang Adi Makayasa. Berlatar belakang militer, AHY pernah mengemban tugas saat berdinas di TNI Angkatan Darat pada operasi pemulihan keamanan di Aceh tahun 2002 dan operasi perdamaian PBB di Lebanon tahun 2006. Dirinya juga menjadi salah satu pendiri dari Universitas Pertahanan Indonesia. Pada tahun 2016, AHY didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Amanat Nasional atau PAN menjadi calon gubernur DKI Jakarta bersama Silviana Murni. Sayangnya, pasangan ini tidak dapat masuk pada putaran kedua. Sejak saat itu, AHY aktif berpolitik di Partai Demokrat dan diberi tugas sebagai Komandan Komando Tugas Bersama atau Kogasma untuk pemenangan Pileg 2009 dengan target 5-10%. Dan saat ini menduduki posisi strategis di Demokrat sebagai Ketua Umum hingga 2025. Lalu dari Partai Bulan Bintang, seorang tokoh yang menduduki posisi sebagai Ketua Umum 3 periode, Yusril Issa Mahendra. PBB ini didirikan di awal reformasi pada tanggal 17 Juli 1998. Kemudian, pada 26 April 2015, ia terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang di Muktamar 4 PBB di Puncak, Jawa Barat. Pria kelahiran 5 Februari 1956 ini terpilih untuk sekali lagi secara aklamasi dalam Muktamar 5 PBB di Belitung tahun 2020. Sepak terjang dalam dunia politik yang digelutinya juga tergolong cemerlang. Yusril telah 3 kali menempati jabatan sebagai menteri dalam pemerintahan pada Kabinet Pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada era Gus Dur dan Megawati di Kabinet Persatuan Nasional. Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada era pemerintahan Megawati Hamzahas di Kabinet Gotong Royong. Dan yang terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada pemerintahan SBY Yusuf Kala di Kabinet Indonesia Bersatu. Kiprah dan posisi strategisnya yang pernah diemban menjadikan namanya akan menduduki kursi menteri untuk keempat kalinya. Bagaimana tidak, dirinya pernah bekerja di Sekretariat Negara sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Kemudian menjadi anggota DPR MPR RI. Tak hanya berkutat di dalam negeri, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat internasional seperti ASEAN, AALCO, dan Organisasi Kerjasama Islam. Adik kandung dari Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, juga kabarnya disebut-sebut akan mendapatkan jatah kursi menteri jika Prabowo Gibran berhasil memenangkan kontestasi pemilihan presiden ini. Saat ini, Kaisang menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Sebelumnya, anak bungsu dari Presiden Jokowi ini adalah seorang pengusaha makanan dan YouTuber Indonesia.
Namun, sepertinya Kaisang punya niat untuk mengikuti jejak sang ayah dan kakaknya. Terhitung sejak 25 September 2023, ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023 sampai 2028 menggantikan Giring Ganesha. Tak hanya tokoh masyarakat, namun sejumlah artis juga disebut-sebut masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Nama-nama tersebut diantaranya adalah Raffi Ahmad dan Ahmad Dhani yang cukup menyita perhatian. Disebutkan Raffi Ahmad akan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan Ahmad Dhani menjadi jubir Prabowo. Kemudian ada nama Gus Miftah yang disebut-sebut menjadi Menteri Pan-RB. Deddy Corbuzier ternyata sempat bercanda kepada Prabowo Subianto jika terpilih menjadi Presiden RI. Mantan pesulap yang kini aktif jadi YouTuber ini mengajukan diri meminta jatah menteri. Kira-kira kalau Deddy Corbuzier jadi menteri, cocoknya jadi menteri apa ya? Kalau aku sih cocoknya Menkominfo.